On cam re, on cam. Bisa dimulai ya, sudah ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Bu Ami di pelajaran PJOK. Kali ini materinya adalah atletik, yaitu atletik lari jarak pendek. Nah, sebelumnya Bu Ami kasih tahu dulu saat pandemi ini kalau bisa berada di rumah aja dan jangan kemana-mana. Kalaupun lagi ada perlu penting ya yang tidak diperlukan tidak usah keluar rumah. Kalaupun memang kepepet ya kalau pas pulang segera cuci tangan dan jangan lupa saat keluar itu juga mengenakan masker. Seperti itu. Sebelumnya ada informasi juga dari sekolah dan juga dari pemerintah bahwa pada bulan Januari esok kita akan melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tidak semuanya, hanya 50% atau paling tidak kita menggunakan 25%. Jadi satu kelas itu tidak semua yang masuk, tapi ada 25%. Itu nanti kita menunggu pengumuman selanjutnya dari pemerintah dan juga dari sekolah. Jadi kalian tunggu saja ya. Untuk presensi, silakan nanti kalian buka pada grup WhatsApp. Di situ sudah saya sharekan link menuju ke Google Form untuk kalian isi ya untuk presensi pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas ya, ketua kelas 10 RPL 3, Ari Cendana, dipersilahkan. Sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa. Kan dengar yuk. Sing benar. Di Ari loh, metu dulu baru keluar dari yang Oke. kepercayaan lo. Adik kakak jadi Bu. Kumpul dengan jamu Ari. Kita berdoa dulu. Berdoa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, saya share screen dulu ya. Untuk yang selanjutnya akan saya tampilkan di sini pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan mulai dari kepala, kemudian sampai ke kakinya. Ya, yang ini kepala didongakkan ke atas, ya seperti itu. Dilihat baik-baik. Kemudian ditundukkan ke bawah, didorong ya, seperti itu. Kemudian patahkan ke samping kanan, kemudian ke samping kiri setelah ini. Ya, ini lanjut kita ke tangan,
tangan kanan disilangkan ke kiri, ditahan oleh tangan kiri. Kemudian ada ditekuk tangan kanannya ke belakang dengan didorong dengan bantuan dorongan. Seperti itu, begitu juga nanti sebaliknya ya. Ya, selanjutnya bisa kalian lihat di situ kita turun ya ke kakinya ditekuk, kaki kanannya ditekuk ke samping. Terus kemudian dia mencoba untuk mencium lutut. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksakan ya itu. Karena dia sudah terbiasa, maka dia bisa cium lutut pada video tersebut. Jangan pertama. Bisa kalian lihat di situ ya, tangannya diarahkan ke atas. Saya cepatkan saja ke samping kiri, kanan, kemudian ke depan. Seperti itu ya. Ke belakang. Oke, cukup. Oke. Next-nya. Suara apa ini? Ya maaf ya, ini ada teman kalian baru aja masuk yang mengganggu. Tapi nggak apa-apa sih ya, silakan aja. Bu, maaf Bu, permisi, bengong Bu. Anu Bu, bengong. Denging. Mendenging, nging gitu loh Bu. Masih bengung kah? Sudah Bu, tidak Bu. Sudah tidak Bu. Oke, makasih. Kita lanjutkan ya. Ya Bu. Ya, materi kita hari ini adalah atletik. Ya, kalian bisa lihat di situ di PowerPoint saya di atletik. Tunggu sebentar. Atletik adalah induk dari semua cabang olahraga. Oleh karena itu, maka atletik bisa disebut juga dengan mother of sport, ya. Di sini ada beberapa nomor-nomor atletik. Jadi dalam atletik itu istilahnya ada nomor gitu ya.
Nah, nomor tersebut terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, jalan, kemudian lari. Nah, di sini lari itu ada 3 kategori, yaitu lari jarak pendek, kemudian lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Untuk lari jarak pendek itu ada 100, 200, dan 400 meter. Jadi di sini ukurannya kita satuannya pakai meter ya. Kemudian selanjutnya adalah lari jarak menengah, yaitu lari 800 dan lari 1500 meter. Kemudian yang ketiga ada lari jarak jauh 3000, 5000, dan maraton. Nah, maraton ini adalah jarak lari terjauh yaitu 42 km ya, atau kalau bisa dimeterkan yaitu 42.000 meter ya. Kemudian lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat jangkit, dan ada lompat galah. Kemudian lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil, seperti itu. Jadi ada 4 nomor di dalam nomor-nomor atletik ini. Kita lanjut aja, next-nya selanjutnya adalah tahapan lari jarak pendek atau sprint ya. Yang pertama teknik start, kemudian yang selanjutnya adalah berlari, dan kemudian teknik atau cara memasuki garis finish. Nah, ini adalah posisi bersedia. Yang pertama, pandangan menghadap ke bawah untuk konsentrasi. Ya, bisa dilihat di PowerPoint-nya. Kemudian salah satu lutut menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Kemudian yang selanjutnya kedua tangan membentuk huruf V dan berada di belakang garis start. Ya, ini selanjutnya adalah posisi siap. Yang pertama, pantat diangkat setinggi badan, kemudian semua tenaga berada di kaki depan, pandangan ke arah depan, dan kedua tangan yang membentuk huruf V tadi menopang berat badan. Ini adalah posisi siapnya. Jadi pantatnya diangkat sedikit ya, pantatnya diangkat setinggi badan, kemudian semua tenaga itu diarahkan ke kaki depan dan kemudian lebih condong ke depan, jadi kayak mau jatuh gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah posisi apa-apa ya. Dalam posisi ini yaitu kaki belakang melangkah ke depan dan kemudian ayunan tangan selaras dengan kaki, seperti itu. Jadi dalam keseluruhannya ada bersedia, siap, dan ya. Tapi kalau kita berada di event internasional biasanya bersedia, siap, dan iya-nya itu diganti dengan pistol ya. Jadi kalau pas itu di pertandingan internasional bersedia, siap, dan iya-nya diganti dengan pistol. Kalau di Indonesia biasanya bersedia, siap, ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Gerakan berlari yang harus diperhatikan, yang pertama adalah langkah kaki, kemudian yang kedua adalah ayunan tangan, kemudian sikap badan, dan pandangan. Langkah kakinya harus diperpanjang ya supaya larinya bisa cepat, kemudian ayunan tangan harusnya selaras dengan kaki,
kemudian sikap badannya itu tegak, kemudian pandangannya juga pastinya menghadap ke depan. Jadi tidak melihat ke kakinya dia kalau pas berlari, tapi menghadap ke depan. Kalau bisa menghadap langsung ke garis finish, melihat ke garis finishnya. Jadi lurus menatap ke depan, seperti itu. Selanjutnya, teknik memasuki garis finish. Yang pertama, terus berlari tanpa mengurangi kecepatan. Kemudian yang kedua, membusungkan dada ke depan. Yang ketiga, kepala dicondongkan ke depan. Yang keempat, tangan diulurkan ke belakang. Jadi pada saat kalian memasuki garis finish itu kalau bisa mencondongkan kepalanya, dicondongkan ke depan supaya nanti pada saat masuk garis finish itu di kamera terlihat kepala kemudian dadanya. Jadi membusungkan dada dan kepalanya dicondongkan ke depan seperti itu supaya bisa terlihat di kameranya siapakah yang memasuki garis finish terlebih dahulu, seperti itu. Seperti gambar yang ada di PowerPoint. Saya tampilkan video di sini, video berupa latihan drilling supaya larinya lebih cepat. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Jamu lek gak ngomong anu dipateni. Apa tuh?
Ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum Cibu. Saya tampilkan di sini video teknik saat berlari. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya ini. Boleh sebut siapa Cibu? Bagus sekali muka kau. Macam olahraga lah. Ya, bisa dilihat ya, itu cara berlari yang benar. Jadi pada saat kakinya itu jatuh ke tanah itu tidak sepenuhnya menapak, tapi atau jatuhnya di ujung kaki. jari-jari Jadi bukan telapak kakinya menapak penuh, tapi yang jatuh hanya ujung kaki ini. Diperlambat sedikit seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi pada saat jatuhnya kakinya itu berada pada ujung kaki. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan sebutkan nama dan nomor absen. Silakan. Bu, saya Bu Muda.
Ya, sebutkan nama dan nomor absennya. Namanya siapa, Le? Brian Wijaya Daru, nomor absen 9. Ya, silakan yang mau ditanyakan apa? Apakah bedanya jalan sama lari, Bu? Ya, pertanyaannya adalah apakah perbedaan jalan dan lari ya sama oleh Brian Wijaya. Nah, jalan sama lari itu beda. Kalau jalan itu seluruh kaki menyentuh tanah. Kalau berlari ada saat melayang. Jadi pada saat kalian berjalan pasti kedua kakinya menyentuh tanah. Tapi kalau berlari ada saat kalian melayangnya. Ya, seperti itu. Terjawab ya, sudah jelas ya kira-kira. Jelas, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa tugas kalian ya setelah ini kalian membuat sebuah video, yaitu video tentang lari cepat berlomba bersama dengan teman. Kemudian videonya diunggah ke Google Classroom kalian ya. Kalau tidak bisa ya dikirimkan lewat WhatsApp-nya Bu Ami aja. It's okay, tidak apa-apa ya. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya apa? Silakan. Apakah jalan cepat dapat membantu mengurangi racun dalam tubuh? Ya, apakah jalan cepat bisa mengurangi racun di dalam tubuh? Sebenarnya tidak hanya jalan cepat saja yang untuk mengurangi racun dalam tubuh, tapi seluruh olahraga bisa mengeluarkan racun di dalam tubuh. Setiap kita berolahraga pasti kita akan mengeluarkan keringat. Nah, racun tersebut dikeluarkan melalui keringat kita. Jadi kayak semacam detox gitu ya. Jadinya tidak hanya jalan kaki saja, tapi yang lain, olahraga yang lain juga pastinya mendetoks tubuh atau bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah kita mempelajari atletik ya. Atletik ada nomor jalan, lari, kemudian lompat dan lempar. Nah, kemudian di dalam tahapan lari jarak pendek itu kita lari sprintnya ada teknik start, teknik berlari, dan teknik masuk garis finish. Kemudian pada posisi bersedia itu pandangan kita menghadap ke bawah untuk konsentrasi, kemudian salah satu lutut menyentuh lantai dan kedua tangan membentuk huruf V dan berada di belakang garis start. Ya, kemudian yang kedua posisi siap. Pada saat posisi siap itu pantat kita diangkat setinggi badan, kemudian seluruh tenaga berada di kaki depan. Nah, pandangan mata ke arah ke depan dan kedua tangan menopang berat badan, yaitu kedua tangan yang membentuk huruf V tadi ya. Kemudian posisi apa-apa ya, itu kaki belakang melangkah ke depan dengan ayunan tangan yang selaras dengan kakinya. Ya, pada saat aba-aba ya ketika kita berada di perlombaan internasional, aba-aba ya bisa diganti dengan letusan pistol seperti itu. Kemudian gerakan berlari yang harus diperhatikan yang pertama adalah langkah kaki, kemudian ayunan tangan, sikap badan, dan pandangan. Nah, pada saat kita memasuki garis finish, kita harus terus berlari tanpa mengurangi kecepatan, kemudian membusungkan dada ke depan, kemudian kepala dicondongkan ke depan, dan tangan diulurkan
ke belakang. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya silahkan kalian buka Google Classroom, kemudian dikerjakan videonya, dikerjakan tugasnya, kemudian diunggah di Google Classroom mata pelajaran PJUK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kedatangannya anak-anak semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.